Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang konten YouTube ya teman-teman. Tapi berkaitan dengan bagaimana cara membuat kontennya, apakah bisa dimonetisasi ataupun tidak. Nah, banyak para pemula dan YouTuber-YouTuber baru ini pengen cari simpelnya dalam membuat sebuah konten YouTube. Nah, banyak pertanyaan apakah dengan menggunakan voice over atau suara robot yang di-generate secara otomatis dan tanpa menampilkan muka, apakah bisa dimonetisasi atau tidak? Nah, di sini jawabannya sangat-sangat tergantung ya teman-teman. Tergantung apa? Tergantung bagaimana cara kalian untuk menyajikan dengan software generate otomatis suara itu. Jadi kalau suaranya kaku banget terus kemudian suaranya itu udah kedeteksi banget robot, ini sulit untuk diajukan monetisasi. Karena banyak sekali teman-teman ini yang ditolak monetisasi hanya karena menggunakan suara robot. Dan pembahasannya pun juga itu-itu aja. Tapi sekali lagi saya bilang, suara robot tidak 100% bakal ditolak ya. Karena saya tahu ada beberapa channel yang menggunakan suara robot dan itu diterima. Nah, sekarang tinggal bagaimana penyajian video kalian. Kemudian apakah video kalian interaktif ataukah video kalian ini cuma slideshow gambar saja terus kemudian dengan suara robot. Nah, YouTube tidak hanya menilai dari suaranya saja. YouTube juga tidak hanya menilai dari bagaimana video kalian dibuat, bagaimana tampilan video kalian. Tapi YouTube juga melihat dari isi dari konten kalian. Nah, kalau misalnya dari 3 aspek ini saja semuanya kalian lakukan dengan melanggar, itu kemungkinan kecil maka akan ditolak. Tapi ada juga kok yang menggunakan suara robot tapi videonya real video dia dan kontennya pun konten yang original, itu tetap bisa dimonetisasi. Nah, bagaimana dengan konten yang model berita lalu kemudian tampilan foto? Nah, untuk berita saya pernah menemui beberapa channel yang membahas tentang berita dan menggunakan suara robot dan berhasil dimonetisasi. Kenapa kok bisa gitu? Ya itu tadi ya saya bilang, YouTube juga melihat isi konten kalian membahas tentang apa dan bahasannya itu apa. Kalau misalnya bahasannya pun sama dengan channel-channel yang lain, ya identik atau sama persis, nah itu akan membuat channel kalian tidak akan bisa dimonetisasi. Tapi kalau misalnya ini berbeda dan kalian menambahkan sesuatu yang baru sesuai dengan pikiran kalian, ini YouTube bakal tahu kok. Dia bakal akan approve channel kalian. Tapi kan sulit ya, orang yang suka menggunakan suara robot, kemudian slideshow gambar, saya yakin mereka juga males untuk nyusun skrip yang bisa dibacakan oleh robot. Pasti kebanyakan pakai copy paste, kemudian kebanyakan di-generate otomatis dan dimasukkan ke audionya. Nah, sekarang solusinya bagaimana sih? Sekarang saya tanya kepada kalian semua, kenapa sih kalian tidak mau memakai suara kalian sendiri? Ya, oke, mungkin ada beberapa alasan yang mungkin kalian akan jawab seperti ini. Bang, suara saya medok, logat saya medok, jadi saya malu. Nah, oke, saya akan jawab satu persatu ya. Oke, kalau misalnya suara kalian medok, bukannya itu menjadi sebuah identitas kalian ya? Bukannya itu menjadi branding kalian? Zaman sekarang nggak usah malu kalau medok di YouTube ataupun di Instagram. Karena banyak banget orang-orang yang terkenal, bahkan hanya menggunakan bahasa Jawa, juga bisa mendapatkan uang dari sana. Terus kemudian suara kalian jelek, kalian nggak pede. Tenang, ini merupakan konten YouTube di mana mungkin suara kalian ini mau sejelek apa sih? Mau cempreng atau apapun, orang bakal tetap ada yang nonton dan mendengarkan asal materi yang kalian sampaikan ini materi yang bagus, yang bermanfaat. Ya, ingat, bagus bukan berarti kualitasnya tinggi, kamera bagus, enggak. Bagus adalah materi-materi yang memang diminati dan bermanfaat untuk orang lain, baik itu menghibur ataupun memberikan edukasi. Ya, lalu kemudian kalian nggak pede, kalian grogi. Nah, ini bisa dilatih. Jujur aja, waktu saya pertama untuk mengisi suara, jangankan menggunakan kamera seperti ini, saya hanya dubbing suara rekam menggunakan HP, itu aja saya juga grogi dan diulang berkali-kali. Bahkan saking saya malu nggak pedenya, saya sampai nyari tempat-tempat nyempil, terus kemudian di kamar kosong, di gudang, saya ngerekam suara saya agar tidak terdengar oleh keluarga saya yang lain. Karena apa? Karena saya tidak pede. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya sangat simpel, kalian lakukan setiap hari. Nah, otomatis ini teman-teman, saya yang awalnya sembunyi-sembunyi, lama-lama pede-pede juga, lama-lama biasa aja, karena sudah merasa terbiasa.
ya. Jadi sama halnya dengan kamera, ngomong di depan kamera. Saya di tahun ini 2002 di bulan Januari, saya masih belum bisa ngomong di depan kamera dan masih malu. Nah, saya baru mulai itu di bulan Februari, teman-teman. Baru memulai memberanikan diri untuk bisa ngomong di depan kamera. Karena saya tiap hari sudah berusaha, tiap hari sudah memaksakan diri, otomatis saya sudah mulai terbiasa untuk bisa ngomong di depan kamera. Inilah yang saya maksud, kalian ini pasti bisa karena terbiasa. Ya, coba deh bayangkan, kalian kalau bisa ngomong di depan kamera ini, kalian jauh lebih enak kalau untuk bikin konten. Percaya sama saya. Kalian nggak harus mencari sumber informasi, ilustrasi, yang bisa menggantikan wajah kalian di depan kamera. Nah, kalian tinggal ngomong aja seperti ini, kalian ceritakan pengalaman kalian, mungkin ngevlog, semuanya itu jauh lebih mudah untuk kalian lakukan jika kalian mau nongol di depan kamera. Nah, apakah harus nongol di depan kamera? Jawabannya juga nggak 100%. Yang penting video kalian original, itu kalian bisa tetap untuk bisa dimonetize ya. Jadi intinya video kalian satu sama lain harus berbeda. Harus mempunyai ciri khas masing-masing dan karakteristik masing-masing setiap video. Kalian harus syuting ulang, kalian harus rekam ulang. Jangan ambil-ambil cuplikan-cuplikan yang sebelumnya. Kenapa? Karena itu bisa membuat kalian gagal monet karena konten berulang, teman-teman. Ya, itu ya jawabannya ya. Kalau misalnya konten robot slideshow apakah bisa dimonet? Jawabannya bisa, tapi kemungkinannya kecil kalau kalian nggak jago ngedit atau nggak jago menyusun storytellingnya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjawab keraguan-raguan kalian dan teman-teman mendapatkan satu ilmu baru, satu wawasan baru dari video ini. Dan usahakan setiap hari teman-teman harus nambah satu wawasan baru. Minimal satu wawasan baru agar teman-teman bisa tumbuh berkembang dan nggak butuh waktu lama untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube. Ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga semuanya dilancarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.